Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan maqbula. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tugasku sehari-hari sebagai umat beragama dan juga dalam kehidupan sosial. Apa saja sih tugas teman-teman itu? Mari kita perhatikan video berikut ini. Setiap orang di Indonesia tentu memiliki agama. Setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama yang diyakininya. Negara Indonesia telah mengesahkan 6 agama yang dianut oleh warga negara Indonesia. Apa saja ya teman-teman? Ada yang tahu? Kita sebutkan bersama-sama ya. Ada Islam, Protestan, Kristen, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Negara menjamin kebebasan menjalankan ibadah bagi pemeluknya. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang keberagaman agama ya teman-teman. Bagaimana sih cara kita hidup berdampingan dengan teman atau tetangga atau saudara yang berbeda agama? Ingat, harus tetap menjaga kerukunan dalam perbedaan dan juga terbiasa memelihara toleransi, tetap belajar bersama dan saling menghormati. Bangsa Indonesia juga terkenal sebagai bangsa yang berbudaya. Bahkan bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang sangat ramah tamah. Buktinya yaitu dengan cara saling menyapa dan mengucapkan salam. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana sih cara salam atau pengucapan salam bagi agama-agama yang ada di Indonesia? Mari kita belajar bersama-sama ya. Sebagaimana yang telah kita ketahui, cara mengucapkan salam bagi umat yang beragama Islam adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang berartinya tentang mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Kemudian cara mengucapkan salam orang Kristen atau orang Protestan atau Katolik dengan Salam. Kemudian agama Hindu dengan Om Swastiastu, Om Santi Shanti, jawaban salam mereka. Adapun cara pengucapan salam orang Buddha adalah Namo Buddhaya. Dan juga agama Konghucu, cara mengucapkan salamnya adalah Wide Dong Tian. Nah, kemudian orang-orang bisa menjawabnya dengan Xian Yu Yidi. Nah, itu adalah berbagai contoh cara pengucapan salam yang terbiasa diucapkan oleh orang-orang yang ada di Indonesia dengan keyakinan agama tertentu. Selain cara pengucapan salam yang berbeda, ternyata setiap agama memiliki tempat yang sakral untuk melaksanakan ibadah. Nah, contohnya kita ini ada masjid. Nah, di wilayah sekolah kita ada Masjid Darut Taqwa namanya, yang insya Allah akan segera diselesaikan pembangunannya. Kemudian dalam agama Kristen atau Katolik atau Protestan itu ada namanya gereja. Kemudian ada juga yang namanya kelenteng, pura, dan vihara. Nah, jadi teman-teman nanti bisa membedakan ya, oh agama ini tempat ibadahnya ini, cara pengucapan salamnya seperti ini. Meskipun setiap agama memiliki ucapan salam dan juga tempat yang berbeda-beda, bangsa Indonesia selalu menjaga kerukunan dan kedamaian. Karena perbedaan yang ada ini merupakan anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Esa dan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, sesama bangsa Indonesia kita harus saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi, teman-teman yang memiliki teman atau saudara atau tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita, maka sikap kita harus bagaimana tadi ya? Harus menghormati, toleransi, tetap menjaga kerukunan, saling tolong-menolong, dan juga selalu menghormati. Selanjutnya kita akan belajar tentang apa arti dari
tolong menolong dan juga gotong royong ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang arti tolong menolong. Siapa ya yang tahu arti dari tolong menolong biasanya digunakan untuk apa ya? Baik, tolong menolong biasanya digunakan apabila ada seseorang atau teman kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Mereka sedang mengalami musibah. Contohnya banyak sekali ya teman-teman. Ada banjir, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan, dan lain sebagainya. Maka sikap kita sebagai anak yang memiliki budi pekerti baik, maka kita harus menolongnya dengan ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun itu. Oke, kita lanjutkan materi tentang kosakata ya, yang berkaitan tentang bencana alam. Di sini ada beberapa kosakata yang mungkin tidak terdengar asing di telinga teman-teman ya, tapi Bunda akan membahasnya apa artinya dan contoh kalimatnya. Ada sumbangan, ada pengungsi, bencana alam, peduli, dan tolong menolong. Nah, sumbangan itu seperti bantuan ya. Contohnya, murid SD Al-Firdaus sedang mengadakan donasi untuk sumbangan ke panti asuhan. Seperti itu. Kemudian pengungsi ini adalah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah yang terkena bencana untuk menghindari musibah tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian ada bencana alam, musibah yang terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah banjir, kemudian tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut peduli. Peduli di sini adalah sikap simpati kita terhadap korban bencana alam tersebut. Kemudian tolong menolong adalah sikap yang harus dilakukan oleh seseorang yang apabila melihat saudaranya sedang terkena musibah, maka kita harus segera menolongnya untuk mendapatkan bantuan atau menyelamatkannya. Oke, next kita akan belajar tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Mustahil atau tidak mungkin kita hidup itu sendirian. Nah, nggak mungkin ya. Kita nggak bisa dong beli makanan sendiri kalau nggak ada yang jual kan. Tiba-tiba makan kan nggak mungkin. Manusia harus bahu-membahu dengan sesama manusia dalam bermasyarakat. Salah satu kegiatan bersama masyarakat yang dilakukan contohnya adalah kerja bakti. Nah, ini dilakukan bersama dengan warga sekitar kita. Contohnya kita dapat bekerja sama dalam membantu membersihkan kotoran atau memotong tanaman atau menyapu, atau juga memangkas pohon atau rumput yang berkeliaran. Ini merupakan contoh dari tugas kita dalam kehidupan sosial. Sekarang kita akan mendengarkan tentang dongeng ya. Teman-teman tahu apa itu dongeng? Nah, dongeng ini adalah sebuah kisah yang sifatnya imajinasi, yang dimana teman-teman bisa mengambil hikmah apa yang ada dalam kisah tersebut. Jadi tidak fakta ya, tetapi ini adalah kisah imajinasi atau hayalan saja. Di sini kita bisa belajar dengan Loli semut yang cerdik. Singkat cerita, ada seekor semut yang dia menemukan biji semangka. Nah, dia ingin membawa biji semangka itu untuk diambilnya. Tapi karena biji semangka tersebut terlalu besar, maka si Loli pun tidak kuat membawanya. Dia merasa kelelahan. Kemudian dia menemukan beberapa teman yang berseliweran, di antaranya itu ada Rara dan Tika. Mereka sedang menghadapi masalah yang sama. Kemudian mereka saling bahu-membahu untuk membawa biji semangka dan makanan yang akan mereka bawa. Nah, dari semut-semut mungil tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita tidak bisa bekerja sendirian, tetapi kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Dengan bekerja sama, maka beban kita akan terasa lebih ringan. Adapun contoh tentang kehidupan sosial yang lainnya adalah di sini dikisahkan ada seseorang kakek dan nenek yang tinggal di sebuah desa terpencil. Nah, mereka
Oke, next contoh dari tentang tugas kita dalam kehidupan sosial nih. Nah, di sini contohnya ada sepasang suami istri yang sudah tua renta atau kakek nenek hidup di sebuah desa. Nah, mereka ini tinggal bersama masyarakat tapi belum memiliki gedung pertemuan. Akhirnya warga sepakat untuk memutuskan mereka akan menarik iuran untuk membangun gedung pertemuan. Nah, iuran yang terkumpul ini nanti akan dibelikan bahan bangunan seperti pasir, semen, batu, dan juga bahan-bahan pokok untuk membuat gedung bangunan tersebut. Para masyarakat melakukannya dengan gotong royong. Mereka akan melakukannya pada hari libur, hari yang ditentukan warga berkumpul dan mereka telah bersiap untuk melakukan kerja bakti. Next, contoh tugas kita dalam kehidupan sosial yang paling sering kita jumpai adalah yaitu mengamati kegiatan upacara. Nah, teman-teman sering nggak ikut upacara setiap hari Senin? Hehe. Ayo ngaku, siapa yang suka terlambat? Hehe. Nah, Allah telah memberikan kemerdekaan pada negara kita, jadi kita harus senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan Allah pada negeri ini. Rasa syukur kita dapat kita wujudkan dengan mengisi kemerdekaan dengan belajar sebaik mungkin. Contohnya juga kita mengikuti upacara bendera yang biasanya dilaksanakan pada hari Senin. Upacara itu diikuti oleh seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan, pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar, dan banyak sekali beberapa rangkaian yang dilaksanakan pada kegiatan upacara. Salah satu upacara yang paling besar diantaranya memperingati tentang kemerdekaan Indonesia. Teman-teman tahu nggak kapan sih Indonesia merdeka itu? Tanggal berapa ya? 17 Agustus tahun 1945. Masya Allah, pintar semua. Nah, dalam upacara tersebut biasanya sang pembina upacara akan membacakan tentang proklamasi. Nah, teman-teman tahu nggak ya proklamasi itu? Mari kita baca bersama-sama. Wahid Isnin Salasah. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia terkenal dengan berbagai macam sukunya juga ya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, dan lain-lain. Oke, lanjut. Adapun tugas kita dalam kehidupan sosial yang terakhir, contohnya adalah menyantuni anak yatim dan duafa. Salah satu cara membantu mereka yaitu dengan memberikan sumbangan kebutuhan pokok mereka, baik itu sandang pangan, ataupun baju, ataupun tempat tinggal, ataupun pendidikan. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan teman-teman kita. Tuntas sudah pembelajaran kita hari ini tentang tugasku sehari-hari, baik tugas dalam rumah, tugas di sekolahan, tugas dalam masyarakat atau dalam sosial, kemudian tugas dalam umat yang beragama dan juga kehidupan sosial. Berarti apa saja ya yang harus kita lakukan untuk menjaga kerukunan, yaitu saling menghormati, menjaga kerukunan, saling menolong, dan selalu mencintai satu sama lain. Baik, cukup sekian dari Bunda Iba. Selamat belajar, sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.